Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umi Nur Aida dengan NIM 22210101036 akan menjelaskan isi dari makalah Manajemen Pengendalian Mutu Sekolah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen pengendalian mutu sekolah? Yang kedua, apa saja fungsi manajemen pengendalian mutu sekolah? Yang ketiga, apa saja komponen utama dalam manajemen pengendalian mutu sekolah? Keempat, bagaimana penerapan manajemen pengendalian mutu dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah? Dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian mutu di sekolah dan bagaimana solusinya? Langsung saja masuk ke dalam bab 2, pembahasan. Yang pertama, definisi manajemen pengendalian mutu sekolah. Manajemen pengendalian mutu di lingkungan sekolah merupakan rangkaian proses yang terstruktur dan bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas pendidikan berlangsung sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini mencakup tahap perencanaan, implementasi, peninjauan, hingga perbaikan secara berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, tenaga pengajar, staf administrasi, siswa, wali murid, dan komunitas sekitar. Oleh karena itu, pengendalian mutu di sekolah bukan sekedar tugas individu tertentu, melainkan tanggung jawab bersama dalam rangka menciptakan pelayanan pendidikan yang berkualitas secara menyeluruh. Dengan hal ini, manajemen dipahami sebagai suatu upaya yang mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Sedangkan pengendalian merupakan elemen penting dalam manajemen yang berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai rencana melalui evaluasi kinerja, pemantauan, serta tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Mutu dalam konteks pendidikan mengacu pada standar kualitas baik dalam proses belajar mengajar maupun hasil pembelajaran yang diharapkan, termasuk kemampuan memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki peranan sentral dalam menjalankan fungsi ini secara optimal demi menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan bermutu. Penerapan manajemen mutu di sekolah merupakan tanggung jawab yang melibatkan semua pihak yang telah disebutkan tadi. Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat juga menjadi komponen penting dalam mendukung serta mengawasi mutu pendidikan. Peran ini dapat mewujudkan melalui partisipasi dalam komite sekolah, kegiatan orang tua, atau bentuk dukungan lainnya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan terjalinnya kerjasama yang kuat dan energi di antara sekolah dan masyarakat, upaya peningkatan mutu pendidikan akan lebih mudah diwujudkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Lalu, yang kedua, fungsi manajemen pengendalian mutu sekolah. Manajemen pengendalian mutu sekolah juga memiliki fungsi yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Langkah pertama dalam manajemen mutu sekolah adalah menyusun rencana yang matang. Dalam proses ini, sekolah menetapkan arah tujuan mutu pendidikan yang diinginkan serta strategi untuk mencapainya. Perencanaan ini mencakup pembuatan visi, misi, standar mutu, dan yang ingin diraih, serta rencana jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Perencanaan yang baik akan menjadi landasan bagi semua kegiatan sekolah. Jika sekolah tidak memiliki perencanaan yang jelas, maka upaya peningkatan mutu akan berjalan tanpa arah dan sulit dievaluasi keberhasilannya. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Setelah tujuan dan strategi ditetapkan, tahap selanjutnya adalah mengelola sumber daya yang ada secara efektif. Pengorganisasian mencakup pengaturan tenaga pendidik, staf administrasi, sarana prasarana, serta pembagian peran dan tanggung jawab secara sistematis. Kepala sekolah memiliki peranan penting dalam membentuk tim yang bertugas memantau mutu
serta mengatur alur kerja agar semua pihak bekerja secara terkoordinasi. Dengan sistem pengorganisasian yang rapi, seluruh bagian sekolah dapat berkontribusi sesuai tugasnya masing-masing, sehingga tujuan mutu pendidikan lebih mudah tercapai. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan atau actuating. Pada tahap ini, seluruh rencana dan kebijakan yang telah disusun mulai dilaksanakan oleh semua pihak di sekolah. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga siswa ikut menggerakkan dalam mengimplementasikan program peningkatan mutu. Pelaksanaan harus dilakukan dengan komunikasi yang terbuka, kerjasama yang solid, dan gaya kepemimpinan yang mampu mengarahkan setiap elemen sekolah. Guru, misalnya, perlu melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan yang kreatif dan mengutamakan kualitas agar siswa memperoleh proses belajar yang efektif dan menyenangkan. Yang keempat, fungsi pengawasan dan evaluasi atau controlling and evaluating. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana awal. Fungsi pengawasan dan evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program mutu. Sekolah dapat menggunakan berbagai cara seperti pemantauan proses pembelajaran, audit internal mutu, maupun evaluasi hasil belajar siswa. Jika ada hal yang tidak sesuai atau ditemukan kelemahan, maka sekolah harus segera mengambil tindakan perbaikan agar mutu pendidikan tetap terjaga. Evaluasi ini juga menjadi sarana untuk melihat sejauh mana target yang ditetapkan telah tercapai. Yang kelima, fungsi peningkatan keberlanjutan. Proses ini meningkatkan mutu tidak harus berhenti setelah satu siklus selesai. Sekolah harus terus-menerus melakukan perbaikan dan pembaruan terhadap strategi mutu yang digunakan. Evaluasi hasil sebelumnya menjadi bahan dasar untuk menentukan langkah pengembangan berikutnya. Di era digital seperti sekolah, juga perlu mengadopsi teknologi terkini untuk mendukung efektivitas proses pendidikan. Peningkatan mutu yang dilakukan secara berkesinambungan akan membuat sekolah lebih adaptif, terdapat perubahan, dan selalu berada dalam jalur peningkatan kualitas. Lalu yang ketiga, komponen utama dalam manajemen pengendalian mutu sekolah. Komponen yang perlu diperhatikan dalam manajemen pengendalian mutu sekolah yang pertama, kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah inti kegiatan pendidikan. Untuk menjamin mutu kurikulum harus disesuaikan dengan kemajuan zaman yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa untuk memastikan kualitasnya. Pembelajaran juga harus aktif, inovatif, dan menghibur. Untuk memenuhi kebutuhan kompetensi di abad ke-21, evaluasi perlu dilakukan secara rutin. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan dan guru adalah penggerak utama kualitas pendidikan. Guru harus memiliki 4 kompetensi utama: pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Selain itu, mereka harus terus berkembang melalui pelatihan dan pengembangan profesi yang berkelanjutan. Yang ketiga, peserta didik atau siswa. Sekolah harus memberikan pembinaan yang menyeluruh kepada siswa yang mencakup pembinaan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selain itu, sekolah harus membuat lingkungan yang mendukung pertumbuhan akademik, karakter, dan spiritual siswa. Yang keempat, sarana dan prasarana. Kelancaran pembelajaran sangat bergantung pada fasilitas kelas seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses ke teknologi. Adanya fasilitas yang cukup dapat membuat suasana belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan bagi guru dan siswa. Yang kelima, manajemen dan kepemimpinan sekolah. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan terlibat. Kepala sekolah bertanggung jawab sebagai manajer, pemimpin, dan inovator dalam menciptakan budaya kualitas. Komite sekolah, dunia usaha, dan alumni sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas tinggi. Dukungan dapat berupa kontribusi ide, sumber daya atau sarana, serta dukungan dalam pembuatan program pendidikan berbasis komunikasi. Sistem evaluasi dan monitoring. Proses evaluasi dan pemantauan digunakan untuk menilai seberapa efektif kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah. Evaluasi melibatkan proses dan hasil pendidikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk merencanakan perbaikan mutu yang berkelanjutan. Yang kedelapan, penjaminan mutu
internal. Sekolah melakukan ini secara sistematis untuk menjamin kualitasnya sendiri. Di antaranya adalah penyusunan dokumen kualitas, pelaksanaan evaluasi diri, pelaporan capaian, dan tindak lanjut atas hasil pengawasan dan evaluasi. Internal quality memastikan bahwa sekolah dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Manajemen pengendalian mutu berdasarkan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Manajemen pengendalian mutu di sekolah dasar, tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, kebiasaan belajar dan karakter dasar. Pembelajaran dan kurikulum lebih menekankan pendekatan tematik terpadu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak. Lalu manajemen pengendalian mutu di sekolah menengah pertama berfokus pada pembentukan identitas diri, pengendalian emosi, dan logika berpikir. Pembelajaran mulai berfokus pada pemahaman konseptual lebih lanjut tentang subjek dan mempertahankan keseimbangan antara nilai, karakter, dan prestasi akademik. Manajemen pengendalian mutu di sekolah menengah atas. Pada ringkat ini, pengendalian mutu pendidikan diarahkan untuk mempersiapkan kerja menghadapi jenjang perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja. Kurikulum disesuaikan dengan minat dan bakat siswa melalui peminatan seperti IPA, IPS, dan bahasa. Metode pembelajaran yang diterapkan lebih menekankan pada proyek, riset, serta penyelesaian masalah. Yang keempat, strategi dan langkah-langkah penerapan pengendalian mutu di sekolah. Untuk memastikan bahwa pendidikan diberikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pengendalian mutu di sekolah adalah proses penting. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi adalah beberapa langkah yang diperlukan untuk menerapkan manajemen pengendalian mutu di sekolah. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa pengendalian mutu tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Oleh karena itu, semua aspek sistem pendidikan mulai dari pengajaran hingga kurikulum harus diperhatikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Selain itu, penting untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengendalian mutu. Strategi dan langkah-langkah penerapan pengendalian mutu di sekolah mencakup strategi total quality management, sistem pengendalian mutu internal, dan siklus evaluasi serta peningkatan mutu. 1. Strategi total quality management dalam pendidikan berfokus pada kepuasan, perbaikan yang berkelanjutan, dan pelibatan setiap anggota organisasi. Dalam pendidikan diterapkan untuk memastikan bahwa administrasi, layanan pendukung, dan proses belajar mengajar memenuhi harapan siswa, orang tua, dan masyarakat. Dalam pendidikan, prinsip total quality management adalah fokus pada pelanggan, peningkatan terus-menerus, dan kerjasama. Untuk menerapkannya, standar mutu dibuat, guru dilatih, dan monitoring kinerja dilakukan secara teratur. Beberapa sekolah di Indonesia telah berhasil menerapkan TQM dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Langkah-langkah total quality management di sekolah dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan stakeholder, kemudian visi dan misi mutu sekolah dibuat. Standar akademik dan non-akademik dikembangkan dan evaluasi berkelanjutan dilakukan. Selain itu, institusi pendidikan harus memiliki sistem dokumentasi kualitas dan menerapkan benchmarking terhadap institusi pendidikan lain yang telah mencapai sukses dalam pengelolaan kualitas, agar semua orang di sekolah merasa bertanggung jawab atas kualitas pendidikan. Proses ini dilakukan dengan prinsip partisipasi. Yang ketiga, penerapan sistem penjaminan mutu internal. Menekankan pentingnya penerapan sistem penjaminan mutu internal di semua instansi pendidikan. SPMI adalah metode sistematis dan terorganisir untuk mengelola dan meningkatkan secara berkelanjutan kualitas pendidikan. SPMI tidak hanya berusaha untuk memenuhi standar pendidikan nasional, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme internal sekolah untuk melakukan evaluasi diri secara berkala untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Lalu peran kepala sekolah dan tim penjaminan mutu.
Tim ini bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan standar dan membentuk saran untuk perbaikan. Sebagai pemimpin manajemen mutu, kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengatur program mutu, memastikan ketersediaan sumber daya, dan melakukan supervisi secara aktif. Lalu tantangan dalam pelaksanaan manajemen pengendalian mutu di sekolah dan solusinya. Yang pertama, tantangannya kurangnya komitmen dan kepemimpinan manajemen sekolah. Salah satu tantangan utama dalam pengendalian mutu pendidikan adalah kurangnya komitmen dari pimpinan sekolah. Kepala sekolah harus memiliki dukungan dan kepemimpinan yang kuat agar upaya peningkatan mutu dapat berjalan dengan baik. Lalu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan dalam hal pendanaan sarana prasarana pendidikan serta kurangnya tenaga pengajaran yang berkualitas masih menjadi hambatan utama dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu yang ketiga, kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional guru. Yang keempat, kurangnya keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang kelima, integrasi teknologi yang terbatas. Menghadapi persoalan ini diperlukan langkah-langkah konkret untuk mendorong peningkatan integrasi teknik di sekolah. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwasanya semua sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki akses internet yang memadai. Dan kesimpulannya, pengelolaan mutu sekolah di sekolah merupakan bagian krusial dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk memastikan setiap unsur pelaksanaan pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah dirancang. Dalam praktiknya, pengelolaan mutu mencakup proses penyusunan rencana mutu, pelaksanaan sesuai standar, penilaian terhadap capaian, serta pembaruan berkelanjutan berdasarkan data evaluasi. Fokus utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, performa pendidik, serta hasil belajar siswa. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.